Kisah ini berawal ketika seorang pemuda akhirnya terbangun dari masa koma. Inilah dia, sang MC kita yang baru saja membuka mata dan kembali sadar. Hal pertama yang ia lihat adalah seorang dokter yang sedang memeriksanya dengan saksama. Dokter itu kemudian mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kondisinya. Pada awalnya sang MC merasa kebingungan. Pasalnya bahasa yang digunakan dokter tersebut bukanlah bahasa yang biasa ia dengar. Bahasa itu adalah bahasa Korea. Setelah ia mencoba bertanya dan menggali sedikit informasi dari sang dokter, ia pun mendapatkan fakta bahwa saat ini dirinya sedang berada di rumah sakit Gangnam di Korea. Namun rasa penasarannya tak tertahankan mengenai siapa yang telah membawanya ke tempat itu. Perasaan aneh tersebut semakin menguat. Ia ingat dengan jelas bahwa sebelum kejadian ini, dirinya sedang berada di medan perang Afghanistan, bertempur melawan para pemberontak. Kenangan terakhir yang ia miliki adalah saat dirinya tertembak oleh seorang pengkhianat misterius. Bagaimana mungkin tiba-tiba ia sudah berada di sebuah rumah sakit di Korea? Dokter yang melihat pasiennya bergumam tidak jelas itu pun langsung mengambil kesimpulan. Ia yakin sang MC mengalami kebingungan yang wajar setelah koma selama 3 tahun. Dokter tersebut kemudian meminta suster untuk terus mengawasinya dan segera memberitahu walinya bahwa pasien telah sadar. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres dan tidak memahami kekacauan yang terjadi, sang MC akhirnya bangkit dari tempat tidur. Ia bahkan sempat membentak dokter karena rasa frustrasi yang memuncak. Namun, seluruh amarahnya seketika lenyap saat ia melihat bayangannya di cermin. Tubuh yang terpantul di sana bukanlah tubuh yang selama ini ia kenal. Ia telah berada di dalam tubuh orang lain. Singkat cerita, setelah beberapa hari menjalani perawatan, Kang Chan akhirnya dijemput oleh walinya. Selama berada di rumah sakit, ia berhasil menggali beberapa informasi penting. Diketahui bahwa nama aslinya adalah Kang Chan dan usianya 29 tahun. Dahulu, ia merupakan seorang instruktur kapten sekaligus tentara bayaran elit di Prancis. Ia ingat dengan jelas bahwa dirinya telah dikhianati dan ditembak. Namun anehnya, setelah 3 tahun berlalu, ia justru terbangun di dalam tubuh orang lain di Korea Selatan. Pemilik tubuh barunya ini juga bernama Kang Chan, seorang siswa SMA tingkat akhir yang baru berusia 19 tahun. Rupanya, Kang Chan ini nekat melompat dari atap SMA Sinbu di Gangnam. Ia koma selama 3 hari hingga akhirnya jiwa sang tentara bayaran mengambil alih. Saat berada di dalam mobil, wanita yang duduk di sampingnya, yang tak lain adalah ibu dari tubuhnya saat ini bernama Haesuk, tiba-tiba bertanya apakah ia masih mengingat alamat rumah mereka. Namun pria yang sedang menyetir, ayah dari tubuh ini yang bernama Daegyong, segera menenangkan istrinya. Ia mengatakan bahwa Kang Chan tidak perlu terburu-buru untuk mengingat semuanya. Setelah tiba di rumah, sang ibu terlihat masih sangat mengkhawatirkan ingatan putranya dan terus berusaha membantunya mengingat sang ayah. Ayahnya kembali menengahi, meminta istrinya agar tidak terlalu memaksakan keadaan dan mengajaknya untuk beristirahat. Kang Chan yang kebingungan menentukan kamar mana yang harus ia tuju, akhirnya ditunjukkan langsung oleh sang ayah. Setelah ia masuk ke dalam kamar, ibunya hanya bisa memandang dengan penuh kekhawatiran, melihat kondisi putranya yang kini terasa begitu berbeda. Setelah memperhatikan keadaan kamar dan keseluruhan rumah, Kang Chan berasumsi bahwa pemilik tubuh ini berasal dari keluarga yang cukup kaya. Ia pun mencoba menyalakan komputer untuk mencari lebih banyak informasi tentang bocah tersebut. Namun sayangnya komputer tersebut terkunci dengan kata sandi. Tak kehabisan akal, ia pun mengambil ponsel dan beruntungnya perangkat itu dapat dibuka karena masih mengenali sidik jarinya. Sebelum benar-benar menjalani kehidupan barunya, Kang Chan yang lama terlebih dahulu mengecek berita mengenai perang di Afghanistan yang sebelumnya ia ikuti. Sayangnya, tidak banyak pemberitaan yang mengulas kejadian tersebut secara menyeluruh. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari seseorang bernama Lee Ho Jun yang menanyakan apakah ia sudah sadar dan pulang. Karena mengira orang tersebut adalah teman dekat pemilik tubuh ini, ia pun membalas dengan mengatakan bahwa dirinya sudah berada di rumah. Namun,
Ia terkejut saat melihat balasan dari Ho Jun yang terasa sangat ketus. Ho Jun tampak marah karena Kang Chan tidak mengabari dirinya lebih dulu setelah sadar dan pulang. Melihat balasan yang ketus dari Ho Jun, Kang Chan hanya membalas seperlunya dengan mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk. Ho Jun yang kesal dengan jawaban tersebut tak lama kemudian langsung menelepon. Menganggap orang ini sebagai tipe pecundang yang gemar membuat onar, Kang Chan hanya menyeringai sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. Di seberang telepon, Ho Jun langsung berteriak, menyebut Kang Chan sudah gila karena bersikap sangat kurang ajar dan tidak seperti biasanya. Kang Chan hanya menanggapinya dengan tawa santai. Namun tawa itu justru membuat Ho Jun semakin tidak terima. Ia bertanya apakah Kang Chan salah minum obat, lalu memerintahkannya untuk segera datang ke tempatnya. Merasa malas meladeni cecunguk tersebut, Kang Chan langsung memotong pembicaraan. Ia mengatakan sedang sibuk, kemudian menutup teleponnya dan bahkan memblokir kontak Ho Jun karena ia yakin Ho Jun hanyalah tipe pengganggu yang menjengkelkan. Di sisi lain, Ho Jun yang tengah berkumpul bersama teman-temannya di atap sekolah langsung membanting ponselnya karena perlakuan Kang Chan yang bahkan berani memblokir nomornya. Ia kesal karena kini Kang Chan berani-beraninya membantah perintahnya. Salah satu temannya sempat mengingatkan agar ia tidak membanting ponsel tersebut sebab itu adalah ponsel baru yang dibelinya 3 hari lalu. Namun Ho Jun sama sekali tidak ambil pusing. Ia yakin dirinya bisa meminta Kang Chan untuk membelikannya lagi. Faktanya selama ini Ho Jun memang tidak pernah membeli apapun dengan uangnya sendiri. Ia selalu memaksa Kang Chan untuk membelikan barang-barang yang ia inginkan. Sungguh perilaku yang bejat dan sangat kikir. Karena itu, ia pun berniat memberi Kang Chan pelajaran saat mereka bertemu di sekolah nanti. Malam pun tiba. Setelah seharian sibuk mencari kebenaran di balik insiden yang terjadi di Afghanistan, Kang Chan tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Ia mulai merasa curiga. Jangan-jangan berita mengenai kejadian tersebut memang sengaja dirahasiakan sehingga tidak ada jawaban pasti tentang misteri perpindahan tubuh yang ia alami. Lelah dengan semua kejadian itu, ia pun berniat untuk merokok sejenak. Ia berharap anak yang tubuhnya kini ia tempati masih memiliki stok rokok. Namun nihil, rupanya anak ini hanyalah seorang wibu yang gemar mengurung diri dan jarang bersosialisasi. Meski begitu, Kang Chan tidak menyerah. Ia mencari di sela-sela buku hingga tanpa sengaja menemukan sesuatu yang terasa sangat menarik. Apakah itu? Ternyata benda tersebut adalah sebuah buku harian milik pemilik tubuh sebelumnya. Di dalamnya tertulis curahan hati tentang dirinya yang kerap menjadi korban perundungan di sekolah. Ia pun menyadari bahwa sosok yang selama ini berpura-pura peduli bernama Ho Jun yang sebelumnya menghubunginya ternyata adalah salah satu pelaku. Kang Chan sontak merasa kesal dan akhirnya memahami bahwa anak yang tubuhnya kini ia tempati adalah korban bullying. Setelah mengetahui kenyataan pahit tersebut, Kang Chan hanya bisa menghela napas panjang terlebih karena ia gagal mendapatkan rokok. Tak lama kemudian, ia pun akhirnya tertidur lelap. Keesokan paginya, ayah Kang Chan mengantarnya berangkat ke sekolah. Karena merasa kondisi putranya belum sepenuhnya pulih, sang ayah sempat menyarankan agar ia beristirahat lebih lama di rumah. Namun, Kang Chan meyakinkan ayahnya bahwa ia sudah bosan berada di rumah dan merasa telah pulih sepenuhnya, sehingga ayahnya tidak perlu mengkhawatirkannya. Setibanya di gerbang sekolah, barulah ia tersadar bahwa dirinya tidak mengetahui apapun tentang sekolah tersebut, termasuk kelas mana yang harus ia masuki. Ia pun dilanda kebingungan dan mulai berjalan berkeliling, berusaha menghafal dena sekolah sambil mengamati sekelilingnya. Dalam hati, ia berharap ada seseorang yang bisa membantunya, layaknya seorang pemandu atau tour guide. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar seseorang memanggil namanya. Orang-orang di sekitar sontak berkerumun dan berbisik-bisik, seakan-akan menyaksikan sebuah pertunjukan yang menarik. Yep, benar saja, sosok itu adalah sang pembuli yang masih menyimpan kekesalan atas perlakuan Kang Chan di telepon karena telah memblokir nomornya. Ho Jun datang dengan penuh gaya, lalu melontarkan ucapan sinis kepada Kang Chan, mempertanyakan bagaimana ia masih memiliki nyali untuk datang ke sekolah.
Berkat name tag yang dikenakan Ho Jun, Kang Chan akhirnya menyadari bahwa orang di hadapannya inilah Lee Ho Jun, sosok yang menghubunginya sekaligus pelaku utama yang selama ini merundung pemilik tubuh ini. Merasa puas setelah mengetahui identitas musuhnya, Kang Chan justru menyeringai gembira. Ho Jun pun dibuat heran melihat sikap Kang Chan yang masih bisa tertawa dalam situasi seperti ini. Dalam benaknya ia berpikir bahwa Kang Chan benar-benar sudah gila. Tak disangka, Kang Chan malah tersenyum lebar dan berkata bahwa dirinya telah menemukan seorang tour guide sekaligus asisten pribadi yang akan membantunya mengenal seluk-beluk sekolah. Ia bahkan berencana menjadikan Ho Jun sebagai asisten pribadinya. Mendengar ucapan tersebut, Ho Jun langsung diliputi amarah. Posisi mereka seakan terbalik, di mana seharusnya Ho Jun yang menjadi pembuli bukan justru berada di pihak yang ditekan. Ho Jun yang diliputi amarah langsung mengatakan bahwa dirinya sangat kesal karena belakangan ini kesulitan mendapatkan uang jajan dan rokok lantaran Kang Chan tidak masuk sekolah. Merasa hal itu justru sesuatu yang bagus, Kang Chan yang tahu Ho Jun adalah seorang perokok malah meminta sebatang rokok darinya. Awalnya Ho Jun berniat mengajari Kang Chan nanti, tetapi tingkah Kang Chan yang terasa menyebalkan membuatnya tak mampu menahan diri. Ia pun langsung menyuruh Kang Chan mengikutinya ke suatu tempat. Ternyata tempat yang dimaksud adalah lapangan basket yang sedang kosong. Di sana, Ho Jun berniat menghajar Kang Chan habis-habisan karena merasa ia telah bersikap kurang ajar kepadanya. Ho Jun tampak berlagak sambil melakukan pemanasan, terus mengoceh tentang betapa sulitnya ia mendapatkan uang jajan ketika Kang Chan, yang ia sebut sebagai donatur sejatinya, tidak berada di sekolah. Sementara itu, Kang Chan hanya tersenyum santai, memperhatikan Ho Jun yang sibuk melakukan pemanasan. Karena terlalu banyak cincong, Kang Chan segera melayangkan sebuah pukulan telak ke arah Ho Jun hingga tubuhnya langsung terjatuh. Setelah terhuyung, Ho Jun berusaha bangkit sambil menyekap pipinya yang memerah akibat serangan mendadak tersebut, lalu segera melesat ke arah Kang Chan yang saat itu justru berbalik seolah hendak pergi. Merasa hal ini masih belum cukup memberi efek jera, Kang Chan kembali berbalik sambil menghindari pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Ho Jun. Namun di saat yang sama, ia merasa heran mengapa pukulan sebelumnya tidak membuat orang ini langsung tumbang dalam satu serangan seperti biasanya. Diliputi rasa penasaran, ia pun mengujinya sekali lagi dengan sebuah pukulan menyamping, semacam uji coba tipis-tipis. Ho Jun yang menerima pukulan tersebut tampak sedikit kesakitan, tetapi masih mampu berdiri sambil mengumpat Kang Chan. Saat itulah Kang Chan akhirnya menyadari sesuatu. Ia teringat bahwa kini dirinya berada di dalam tubuh Kang Chan yang rapuh si wibu. Pantas saja kekuatan pukulan yang biasa ia gunakan sebagai tentara bayaran tidak lagi berlaku dan tidak mampu langsung menjatuhkan Ho Jun. Karena itu, mau tidak mau Kang Chan harus membuat Ho Jun terkapar, meskipun harus melakukannya dengan pukulan beruntun berkali-kali. Satu demi satu pukulan ia luncurkan sambil tetap menghindari balasan pukulan dari Ho Jun. Hingga akhirnya Ho Jun terjatuh ke lantai dan tak lagi berdaya. Saat Kang Chan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghujani Ho Jun dengan pukulan hingga ia kewalahan dan bersiap melayangkan pukulan terakhir, tiba-tiba ia terhenti. Ia teringat bahwa dirinya harus segera masuk kelas karena jam pelajaran telah dimulai. Singkat cerita, ia pun keluar dari lapangan. Namun karena tidak mengetahui di mana kelasnya berada, ia hanya bisa celingak-celinguk kebingungan. Tiba-tiba, seorang wanita menyapanya dengan nada terkejut karena akhirnya melihat Kang Chan kembali masuk sekolah. Tentu saja Kang Chan merasa bingung karena ia tidak mengenal wanita tersebut. Ia hanya bisa melirik name tag yang dikenakannya hingga akhirnya mengetahui bahwa wanita di hadapannya bernama Kim Miyong. Miyong kemudian meminta maaf karena tidak sempat menjenguknya di rumah sakit disebabkan jadwal lesnya yang sangat padat. Kang Chan membalas dengan mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir karena dirinya telah pulih sepenuhnya. Ia lalu bertanya apakah mereka berada di kelas yang sama. Pertanyaan itu membuat Miyong merasa aneh karena status mereka ternyata adalah sepasang kekasih. Khawatir dengan keanehan sikap Kang Chan, Miyong membelai Kang Chan untuk mengecek kondisi tubuhnya. Merasa canggung,
Kang Chan menghindar dan langsung memintanya menunjukkan di mana letak kelas mereka. Setelah tiba di kelas, Kang Chan duduk di bangku dekat jendela. Ia merasa tempat itu adalah posisi yang sempurna bagi korban penembak jitu. Memang Kang Chan masih belum bisa melepaskan kebiasaan militernya. Meskipun kini berada di dalam tubuh seorang siswa, ia belum bisa benar-benar move on. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki disertai suara pintu kelas yang terbuka. Itu adalah Ho Jun yang sudah babak belur akibat ulah Kang Chan. Namun karena para siswa lainnya tidak mengetahui siapa yang menghajarnya, mereka mengacuhkannya dan menganggap Ho Jun paling-paling baru saja berkelahi dengan siswa dari sekolah lain. Mengetahui bahwa Ho Jun adalah teman sekelasnya, Kang Chan pun merasa kesal. Padahal ia hanya ingin menjalani hidup sebagai siswa yang damai dan nyaman. Sementara itu, tatapan Ho Jun terlihat dipenuhi dendam dan amarah. Sambil memegang ponselnya, ia segera menghubungi teman-temannya untuk meminta bantuan dan membalas perlakuan Kang Chan saat jam istirahat nanti. Singkat cerita, ketika pelajaran olahraga dimulai dan guru sedang mengabsen para siswa, sang guru menyadari bahwa Kang Chan tidak mengenakan seragam olahraga lalu menanyakan alasannya. Myong pun segera membantu menjelaskan bahwa Kang Chan baru saja pulih dari sakit. Guru tersebut akhirnya mengizinkan Kang Chan untuk tidak mengikuti pelajaran dan duduk di pinggir lapangan. Beberapa saat setelah pelajaran sepak bola dimulai, Ho Jun yang melihat Kang Chan berada di pinggir lapangan pun mendekatinya dan berbisik bahwa ada hal penting yang perlu mereka bicarakan setelah jam istirahat. Kang Chan hanya bisa menghela napas. Tadinya ia mengira masalah ini sudah berakhir. Padahal meski ia sudah bersikap lunak, masalah tersebut ternyata masih terus bergulir. Singkat cerita, ketika jam istirahat, Kang Chan mengikuti Ho Jun dan tiba di sebuah gang. Di sana sudah berkumpul para berandalan siswa. Teman-teman Ho Jun seolah sedang menunggu mangsa. Sebelum perkelahian dimulai, mereka terlebih dahulu mengejek Ho Jun karena bisa kalah dari orang lemah seperti Kang Chan. Tidak percaya, mereka pun memutuskan untuk memeriksanya sendiri. 4 orang bersiap mengeroyok. Sementara itu, Kang Chan berdiri santai di tengah dan siap menghadapi mereka. Karena merasa malas menghadapi para cecunguk ini, ia mengatakan agar mereka langsung menyerang sekaligus saja supaya tidak lama. Ia menyuruh semuanya untuk menyerang bersamaan. Melihat sikap Kang Chan yang dianggap takabur dan tidak bisa membaca situasi, si Cepak menjadi emosi dan mengatakan bahwa untuk menjatuhkan wibu lemah seperti Kang Chan cukup dirinya seorang saja. Sambil mengepalkan tangan, ia melesatkan tinjunya ke arah Kang Chan. Namun jedar, justru si Cepak yang terkapar setelah menerima pukulan keras dari Kang Chan hingga terhempas ke tanah. Sontak, teman-teman mereka pun terkejut melihat bahwa si Wibu ternyata jago berantem. Dengan penuh percaya diri, Kang Chan mengatakan bahwa jika mereka ingin menghajarnya, setidaknya mereka harus lebih kuat darinya. Bahkan ia sempat mengajari cara bertarung kepada 4 siswa yang masih berdiri. Ia menyuruh masing-masing dari mereka menyerang Kang Chan dari arah yang berbeda, mulai dari kepala, badan, hingga kakinya. Merasa kesal karena bocah di hadapan mereka itu terkesan meremehkan, mereka pun melesat menyerang secara bersamaan sambil mengatakan bahwa Kang Chan sebelumnya hanyalah beruntung. Namun sayang, satu persatu dari mereka justru tumbang. Kang Chan sama sekali tidak memberi mereka celah ataupun kesempatan untuk menyentuhnya. Si botak yang kini sadar dari pingsannya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mendekat, menjambak rambut Kang Chan, dan menahan kepalanya agar ia tidak bisa menghindari pukulan. Namun apa daya, Kang Chan yang sudah berpengalaman tentu saja memanfaatkan momentum tersebut dan berhasil menghindar, sambil berpikir bahwa si Cepak yang seharusnya sudah pingsan sejak tadi ternyata masih bisa berdiri. Itu berarti jelas bahwa tubuh yang ia gunakan sekarang memang sangat lemah. Kesal dengan kenyataan itu, ia pun membanting si Cepak menggunakan teknik jujitsu miliknya hingga musuhnya terhempas ke tanah. Terkejut dengan apa yang terjadi, Ho Jun gemetar saat melihat Kang Chan yang kini terlihat sangat berbeda dari yang ia kenal dulu. Seolah-olah sekarang Kang Chan adalah sosok yang benar-benar berbeda dan menakutkan. Si bos preman pun tidak memiliki pilihan lain. Ia mengeluarkan senjata tajam untuk melawan Kang Chan.
Namun Kang Chan justru tersenyum melihat hal tersebut, bahkan mengatakan kepada si bos bahwa jika sudah siap kehilangan nyawa, maka jangan sekali-kali mengeluarkan benda seperti itu. Si bos yang terpancing emosi pun langsung melancarkan beberapa tebasan. Namun sayangnya, Kang Chan masih dengan mudah menghindari semua serangan itu. Ia bahkan dengan mudah memelintir tangan si bos hingga terkilir, disertai bunyi tulang yang patah. Ho Jun, yang kini menjadi satu-satunya orang yang masih berdiri pun didekati oleh Kang Chan. Kang Chan mengatakan bahwa ia mengerti alasan Ho Jun menyimpan dendam padanya hingga berusaha mencari bantuan dan menjebaknya ke tempat ini sambil mengambil pisau yang sebelumnya digunakan oleh si bos. Ho Jun pun menyerah dan gemetar ketakutan sambil berkata bahwa ia tidak akan mengganggu Kang Chan lagi. Saat Kang Chan mendekat dan mengatakan akan menguliti bahkan menghabisi nyawanya di tempat, tiba-tiba Kang Chan terkejut dan merasakan seolah ada seseorang yang sedang mendekat untuk menghentikan tindakannya. Tentu saja Kang Chan terkejut karena sosok itu bisa mendekat tanpa terdeteksi olehnya yang merupakan seorang veteran militer. Ternyata orang tersebut adalah salah satu guru di sekolahnya. Guru itu mengatakan bahwa Kang Chan harus menghentikan tindakannya sekarang juga karena sudah berlebihan dan menyerahkan sisa kekacauan kepadanya. Kang Chan masih terlihat kesal, lalu sang guru menegaskan bahwa jika ia bertindak lebih jauh, ia bisa dikeluarkan dari sekolah. Namun Kang Chan menjawab bahwa ia tidak peduli karena bagaimanapun ia memang tidak berniat melanjutkan sekolah lagi. Kang Chan pun akhirnya pergi karena ia merasa tidak perlu bertarung dengan seorang guru saat ini. Sebelum ia pergi, sang guru bertanya kepada Kang Chan karena penasaran dari mana ia belajar berkelahi. Kang Chan pun menjawab seadanya dan mengatakan bahwa ia belajar dari internet. Namun tentu saja sang guru tidak mempercayainya. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah mungkin seseorang bisa berubah drastis setelah menghadapi ambang kematian? Di sisi lain, Kang Chan yang telah meninggalkan lokasi pertarungan justru tidak langsung pulang, melainkan pergi ke pusat kota. Ia pun berpikir bahwa setelah kejadian tadi, seharusnya ia mulai lebih memperhatikan tubuh yang kini ia miliki, merawatnya, serta melatihnya agar menjadi lebih kuat. Karena itu, sebagai langkah awal, ia pun pergi untuk mencukur rambut di barbershop langganan, Mang Ujang, demi mengubah penampilan cupunya. Setelah mengubah gaya rambutnya menjadi agak swag, ia pun pergi ke sebuah kafe untuk menikmati makanan yang sangat ia sukai, yaitu tonkatsu. Perasaan nostalgia pun muncul. Kang Chan teringat masa lalu ketika ia dahulu sebelum berangkat ke Prancis sering menikmati hidangan ini. Ia pun kembali menikmati tonkatsu yang tersaji di hadapannya. Namun tiba-tiba, sang mama menelepon dan mengatakan bahwa ada informasi mengenai kejadian perkelahian yang membuatnya merasa khawatir. Namun Kang Chan mengatakan bahwa mamanya tidak perlu khawatir dan ia akan menjelaskannya nanti di rumah. Karena sang mama bersikeras dan berniat menjemputnya, Kang Chan pun sedikit menunjukkan sikap durhaka. Ia berbicara dengan nada yang agak meninggi, meminta agar mamanya menunggu saja di rumah sampai ia pulang dan menjelaskannya secara langsung. Jika mengingat bagaimana pemilik tubuh sebelumnya mati dengan cara yang konyol, Kang Chan yang sekarang pun merasa kesal dan membanting ponselnya ke atas meja. Ia tahu bahwa Kang Chan yang asli terjun dari atap sekolah karena tidak kuat menahan beban yang selama ini ia tanggung. Ia pun merasa sedih karena sebelumnya telah membentak sang ibu. Kang Chan berpikir bahwa keadaan sekarang ini jauh lebih baik daripada harus bunuh diri seperti yang dilakukan Kang Chan yang asli. Adegan berpindah ke rumah. Saat itu, ayah dan ibu Kang Chan sedang gelisah menunggu kepulangan putra mereka untuk meminta penjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mereka merasa anak mereka menjadi sedikit aneh setelah terbangun dari koma. Perbincangan mereka pun terhenti saat Kang Chan akhirnya pulang. Mereka merasa lega karena anaknya kembali, tetapi juga terkejut melihat penampilannya yang kini berbeda setelah Kang Chan mengubah gaya rambutnya. Setelah itu, orang tuanya menyuruhnya untuk duduk, tetapi Kang Chan yang ngeyel justru langsung masuk ke kamar. Tentu saja, ayahnya yang melihat hal tersebut sontak berniat menghukum anaknya karena merasa Kang Chan telah berubah dan semakin sering membantah. Namun,
Ibunya yang berhati lembut segera melarang sang ayah untuk bertindak kasar dan berusaha menenangkannya. Tak disangka, ternyata Kang Chan masuk ke kamar untuk mengambil sesuatu. Ia pun kembali dengan membawa buku harian curahan hati Kang Chan yang sebelumnya. Ia lalu duduk dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Ayahnya bertanya apa itu, namun Kang Chan menyuruh mereka untuk melihat sendiri isi buku harian tersebut. Setelah membaca apa yang tertulis di dalamnya, kedua orang tuanya terkejut dan kaget mengetahui apa yang selama ini Kang Chan alami di sekolah. Bahkan, hal itu membuat ibunya yang berhati lembut tidak kuasa menahan air mata. Setelah mengetahui fakta tersebut, ibu dan ayah Kang Chan pun menangis dan meminta maaf kepada Kang Chan. Sang ayah pun kembali bertanya, apakah semua yang tertulis itu benar? Ia marah karena Kang Chan selama ini tidak memberitahunya mengenai masalah tersebut. Kang Chan pun akhirnya beralasan bahwa ia tidak ingin memberitahu mereka karena takut membuat mereka khawatir, sehingga memilih menyimpan semuanya sendirian. Dari situ, ayahnya akhirnya mengerti alasan Kang Chan melakukan hal tersebut. Namun ayahnya kemudian bertanya apakah setelah membalas dendam, Kang Chan merasa lebih baik. Mendengar pertanyaan itu, Kang Chan terdiam dan merasa hampa. Bagaimanapun juga, ini bukanlah kehidupan aslinya. Ibunya yang khawatir pun menanyakan bagaimana kondisi Kang Chan saat ini, apakah ia terluka. Kang Chan hanya menjawab, tidak apa-apa. Ya, semuanya baik-baik saja. Mereka pun terdiam sejenak dan suasana benar-benar menjadi canggung. Ayahnya kemudian mencoba mencairkan keadaan dengan mengatakan bahwa kedepannya ia akan mengurus sisa masalah yang ada. Namun Kang Chan harus berjanji bahwa jika hal seperti ini terjadi lagi, ia harus memberitahu mereka dan tidak boleh memendamnya sendirian. Melihat orang tuanya yang sekarang bersikap sangat hangat dan bahkan meminta maaf kepadanya, Kang Chan pun tanpa sadar membandingkannya dengan kehidupan lamanya yang penuh broken home. Ayah Kang Chan yang dulu adalah seorang pemabuk yang sering menindasnya, bahkan main tangan dan selalu bersikap kasar di rumah. Karena perbandingan itu, Kang Chan menjadi melankolis ketika memikirkan orang tua barunya saat ini. Setelah perbincangan selesai, ia pun meminta izin untuk pergi ke kamar. Namun tepat pada saat itu, ayahnya sedang menerima telepon dari seseorang. Terlihat bahwa ayahnya tengah menghadapi masalah terkait barang yang belum bisa masuk ke Korea karena izin dari Bea Cukai belum keluar. Rupanya barang tersebut datang dari Perancis. Orang di seberang telepon mengatakan bahwa agar prosesnya lancar, ayahnya harus mengirimkan 100.000 atau setara dengan 130 juta won. Tanpa sengaja mendengar percakapan tersebut, Kang Chan ingin membantu ayahnya dan meminta agar telepon itu diberikan kepadanya. Entah apa yang Kang Chan katakan kepada penelepon tersebut hingga membuat orang tuanya terkejut. Ternyata Kang Chan bisa berbahasa Prancis. Singkat cerita, setelah selesai menelepon, Kang Chan mengatakan bahwa masalah tersebut telah teratasi dan meminta ayahnya untuk tidak khawatir. Ibunya pun bertanya-tanya dari mana ia belajar bahasa Prancis. Namun Kang Chan kembali menjawab bahwa ia belajar dari internet. Setelah itu, ia meminta izin untuk kembali ke kamarnya. Setibanya di kamar, ia merenung apakah akan melanjutkan kehidupannya saat ini atau kembali ke Prancis. Namun melihat ketulusan orang tua barunya, Kang Chan menjadi bimbang. Awalnya, ia berniat kabur ke Prancis dan tidak melanjutkan sekolahnya. Bingung dengan semua itu, ia pun berhenti memikirkan hal-hal yang dianggap tidak penting dan akhirnya tertidur. Keesokan harinya di sekolah, Kang Chan merasa sangat kesal karena harus menghafal sebuah materi pelajaran. Ia pun akhirnya tertidur di kelas. Namun, saat sedang terlelap, Ho Jun dan teman-temannya datang dan membangunkannya. Kang Chan yang merasa terganggu pun mengusir mereka dan bertanya apakah mereka belum juga kapok setelah sebelumnya dihajar habis-habisan. Ho Jun yang masih menyimpan dendam, mengatakan bahwa kali ini justru Kang Chan yang akan dibuat kapok. Ia lalu menyuruh Kang Chan untuk segera mengikutinya. Namun Kang Chan menolak dan mengatakan bahwa ia sedang malas. Ho Jun pun tersenyum dan hanya menjawab bahwa Kang Chan tidak punya pilihan lain. Suka atau tidak suka, ia tetap harus ikut jika tidak ingin Miyong terluka. Mendengar nama Miyong disebut dan berada dalam bahaya, Kang Chan pun terkejut. Kang Chan yang terkejut mendengar nama itu justru bertanya,
"Siapakah Miyong?" Sontak, semua yang mendengarnya merasa aneh dan mengira Kang Chan pura-pura tidak mengenali pacarnya sendiri karena ketakutan. Setelah berpikir sejenak dan mengingat kembali, barulah Kang Chan tersadar bahwa Miyong adalah pacarnya. Ia pun berdiri dan bertanya di mana Miyong berada saat ini. Hojun menyeringai puas karena senang melihat Kang Chan akhirnya setuju untuk mengikutinya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke atap. Dan Kang Chan mendapati dirinya telah dikepung oleh para preman yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding kemarin. Bahkan, mereka terlihat lebih profesional dan jauh lebih garang. Hojun mengatakan kepada pemimpin preman itu untuk menghajar Kang Chan, dan jika sampai bisa membunuhnya, ia akan memberikan bonus. Namun alih-alih memusatkan perhatian pada para musuhnya, Kang Chan justru memperhatikan para cewek yang berada di sisi mereka. Dalam hati, ia bertanya-tanya mengapa bahkan ada para cewek di tempat seperti itu. Salah satu cewek di sana, sebut saja si Pirang, tanpa sengaja bertatap mata dengan Kang Chan. Ia justru bertanya apakah Kang Chan jatuh cinta padanya, karena sejak tadi terus menatap ke arahnya. Namun Kang Chan dengan sikap dingin menolak anggapan itu dan malah menyuruh mereka pergi dari tempat tersebut, karena ia tidak ingin para cewek ikut terseret dalam urusan para lelaki. Kesal mendengar pernyataan itu, si Pirang justru mendekati Kang Chan dan bertanya apakah ia punya masalah dengannya hingga bersikap begitu ketus. Tanpa banyak bicara, Kang Chan sedikit memberikan pelajaran kepadanya hingga tubuh si Pirang terjatuh ke lantai. Terkejut oleh perlakuan itu, si Pirang meringis kesakitan dan hanya bisa menggertakkan giginya, sementara Kang Chan kembali menyuruhnya pergi. Merasa kesal karena tidak mampu membalas apapun, si Pirang melirik ke arah Hojun. Hojun pun mengatakan kepadanya bahwa ia akan membalas perlakuan Kang Chan, lalu memintanya untuk pergi lebih dulu kali ini. Si Pirang pun berdiri dan mengatakan kepada pemimpin preman itu agar memastikan Kang Chan benar-benar dihabisi. Setelah para cewek pergi, Kang Chan baru teringat dan menanyakan keberadaan Miyong, namun Hojun berbohong. Faktanya, sejak awal ia sama sekali tidak pernah menyandera Miyong. Di sisi lain, Miyong baru saja tiba di sekolah ketika salah satu temannya bertanya mengapa ia datang terlambat. Miyong pun menjawab bahwa ia sempat memiliki urusan sebentar. Namun karena merasa ada yang janggal dari sikap temannya itu, Miyong balik bertanya, "Ada apa? Apa ada yang mencariku?" Sayangnya temannya tidak menjawab apapun dan justru melirik ke arah atap sekolah. Kembali ke situasi pertarungan, Hojun yang merasa telah berhasil mempermainkan Kang Chan berkata agar ia berhenti bergaya seperti pangeran yang hendak menyelamatkan seorang putri. Namun Kang Chan justru berpikir bahwa Miyong memang sedikit mirip putri salju dalam bayangannya. Setelah menyadari bahwa tidak ada siapapun yang perlu diselamatkan dan masalah ini sebenarnya tidak pernah ada, Kang Chan pun berpamitan dan pergi dari tempat itu untuk kembali melanjutkan rebahannya. Namun saat hendak menuju tangga, para preman menghadangnya dan mengepung dari berbagai arah. Mereka bahkan telah siap dengan senjata masing-masing. Hojun berkata bahwa setelah hasutannya gagal membuat Kang Chan mati tempo hari, kali ini ia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Mendengar itu, Kang Chan pun tersadar dan mulai berpikir apakah Hojun memang ada hubungannya dengan kematian Kang Chan yang bunuh diri saat itu, dan bahwa yang dimaksud hasutan tersebut adalah kejadian itu. Sikap Kang Chan pun menjadi lebih serius. Ia menatap Hojun dan bertanya apakah Hojun benar-benar terlibat dalam insiden percobaan bunuh dirinya. Hojun menjawab dengan santai bahwa ia tidak terlalu mengingatnya, namun ia mengatakan bahwa pada percobaan pertama ia memang gagal. Tetapi kali ini, ia memastikan Kang Chan akan mati. Setelah Hojun berkata demikian, para preman pun tertawa dan mengejek Kang Chan, seolah-olah ia sudah benar-benar terpojok dan hanya tinggal menunggu ajal menjemputnya. Saat itu, Kang Chan terlihat marah dan berkata bahwa ia tidak akan menahan diri lagi setelah mengetahui fakta tersebut. Saat itu Hojun masih yakin dirinya akan menang karena ia telah membawa para preman sekecamatan sehingga ia percaya Kang Chan akan tamat kali ini. Para preman pun bersiap termasuk si bos preman. Bos tersebut yang berhadapan langsung dengan Kang Chan berkata bahwa Kang Chan hanyalah bocah tengik yang tampak seperti anak cupu pada umumnya. Ia pun meragukan informasi dari Hojun.
mempertanyakan apakah orang di hadapannya ini benar-benar sekuat yang dikatakan, sembari memegang kepala Kang Chan. Merasa kesal karena gaya rambut hasil potongan barbershop Mang Ujang dirusak, Kang Chan pun murka dan memelintir tangan si bos hingga terkilir. Si bos menjerit kesakitan sambil mengumpat, namun belum sempat membalas, lutut Kang Chan sudah menghantam pipinya hingga tubuhnya terpental. Ho Jun yang menyaksikan kejadian itu merasa geram dan langsung memerintahkan para preman untuk menyerang Kang Chan secara bersamaan. Di sanalah pertarungan tak seimbang pun dimulai. 1 melawan 6 orang. Satu persatu dari mereka ditumbangkan Kang Chan dengan mudah. Saat menyadari bahwa Ho Jun kini tinggal sendirian, Kang Chan mendekatinya dan berkata bahwa kali ini ia tidak akan melepaskannya. Ho Jun pun terdesak hingga ke tepi atap dan nyaris terjatuh. Sementara Kang Chan terus melangkah mendekat dengan tekanan yang menyesakkan, Ho Jun akhirnya berteriak ketakutan meminta pertolongan kepada Pak Guru. Seperti biasa Pak Guru muncul bak polisi dadakan. Ia menegaskan agar Kang Chan segera menghentikan pertarungan ini, lalu memerintahkan Ho Jun untuk segera pergi dan membawa para preman itu meninggalkan tempat tersebut. Ho Jun yang merasa lega karena terselamatkan pun segera angkat kaki bersama para preman. Setelah akhirnya hanya mereka berdua yang tersisa di atap, sang guru menatap Kang Chan dan berkata, "Apa Kang Chan memang sangat suka bertarung? Dari caramu bergerak, kelihatannya kamu sangat ahli dalam hal itu." Kang Chan tidak menjawab pertanyaan tersebut, ia justru balik bertanya bagaimana sang guru bisa tahu dirinya berada di sini. Guru itu menjelaskan bahwa Miyong telah memberitahunya karena merasa khawatir pada Kang Chan. Ia lalu menambahkan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua masalah ini adalah dengan mengeluarkan Kang Chan dari sekolah. Merasa diperlakukan tidak adil, Kang Chan pun melayangkan protes. Namun sang guru menegaskan bahwa jika Kang Chan tidak ingin dikeluarkan dari sekolah, setidaknya ia harus berperilaku normal dan berhenti bersikap layaknya seorang gangster. Dari cara guru itu berbicara, gaya merokoknya, serta pilihan katanya, tiba-tiba Kang Chan merasa ada sesuatu yang sangat familiar, mengingatkannya pada sosok yang pernah ia kenal di masa lalu ketika masih menjadi tentara. Karena kecurigaan itu, Kang Chan berniat memastikan dugaannya saat itu juga. Tanpa peringatan, ia tiba-tiba melancarkan serangan ke arah sang guru. Beruntung, guru tersebut berhasil menghindar tepat waktu. Situasi pun berubah tegang dan keduanya akhirnya terlibat dalam pertarungan sengit. Namun tidak satu pun pukulan sang guru berhasil mengenai Kang Chan. Hingga di saat-saat terakhir pertarungan mereka pun berakhir imbang. Sang guru yang menyadari hal itu tampak terkejut. Sementara itu, Kang Chan justru semakin yakin bahwa sosok di hadapannya adalah seseorang yang sangat ia kenal. Diliputi rasa penasaran, sang guru akhirnya bertanya, siapakah sebenarnya Kang Chan? Karena teknik bertarung yang ia gunakan jelas tidak asing baginya. Dalam hati, Kang Chan pun berpikir bahwa mungkin dirinya bukan satu-satunya orang yang bereinkarnasi ke dalam tubuh orang lain. Ia kemudian mengucapkan yel-yel yang biasa ia gunakan semasa di militer, lalu menanyakan identitas orang di hadapannya. Mendengar yel-yel tersebut, sang guru langsung gemetar menatap Kang Chan dan akhirnya berkata bahwa dirinya adalah God of the Black. Diketahui bahwa sang guru merupakan reinkarnasi dari Dayeru, salah satu anak buah Kang Chan di masa militernya dahulu. Mereka pun akhirnya berbincang di ruang konseling yang tertutup. Kang Chan bertanya mengapa Dayeru bisa begitu fasih berbahasa Korea, padahal dulunya ia bukan orang Korea. Dayeru pun menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu. Ia hanya mengingat saat pertempuran itu, tepat setelah dirinya tertembak dan tak bisa bergerak, tiba-tiba ia terbangun dan menyadari sudah berada di dalam tubuh seorang guru, serta secara otomatis mampu berbahasa Korea. Mendengar hal tersebut, Kang Chan pun merasa bersyukur karena bagaimanapun mereka berhasil selamat lalu tanpa ragu meminta rokok kepadanya. Tentu saja Dayeru menolak karena ruangan tersebut bukan tempat untuk merokok. Merasa anak buahnya membangkang, Kang Chan kesal dan berniat memukulnya karena jengkel. Akhirnya Dayeru sempat mengalah, tetapi setelah berpikir keras, ia tetap tidak bisa memberikannya.
Alasannya sederhana. Bagaimanapun saat ini kaptennya berada di tubuh seorang siswa, sementara dirinya adalah seorang guru, sehingga hal itu jelas merupakan perbuatan yang tidak pantas. Kang Chan pun menjadi kesal karena Dayeru berakting seolah-olah dirinya adalah guru teladan. Sementara itu Dayeru beralasan ia tidak membelikan rokok karena kasihan melihat kondisi tubuh kaptennya yang kini tampak kurus dan rapuh. Menurutnya, jika kaptennya ingin merokok, setidaknya ia harus membentuk otot dan memperkuat tubuhnya terlebih dahulu agar rokok tidak terlalu merusak fisiknya. Setelah suasana sedikit mencair, Kang Chan berpendapat bahwa mereka berdua sama-sama bereinkarnasi. Namun Dayeru jauh lebih beruntung karena kini berada di tubuh seorang pria yang telah menikah. Ia pun bertanya apakah Dayeru merasa sangat senang saat terbangun dan langsung mendapati seorang istri di sisinya, sementara dirinya justru bereinkarnasi dalam kondisi kedinginan di rumah sakit. Dayeru yang mengejek pun menjawab bahwa tentu saja itu terasa mantap. Kang Chan yang kesal mendengar jawaban itu langsung berteriak mengumpat. Namun Dayeru segera menghentikannya, mengingatkan bahwa bagaimanapun saat ini mereka berdua adalah murid dan guru, sehingga tingkah mereka tidak boleh sampai mencurigakan orang lain. Dayeru juga menambahkan bahwa Kang Chan tidak bisa terus-menerus terlibat perkelahian dengan siswa lain. Kang Chan membantah dengan mengatakan bahwa itu bukan salahnya, karena justru para siswa itulah yang terus mengincarnya. Selain itu, ia memang tidak berniat menjalani kehidupan sebagai siswa dalam waktu lama dan berencana kembali ke Prancis. Dayeru terkejut mendengar hal tersebut karena ternyata sang kapten ingin kembali ke kehidupan neraka itu. Namun Kang Chan mengatakan bahwa ia masih memiliki urusan yang belum selesai, yakni menemukan pengkhianat di antara mereka. Kang Chan tidak ingin teman-temannya mati sia-sia hanya karena pengkhianat itu tidak pernah terungkap. Karena alasan itulah, Dayeru mengajaknya untuk pergi bersama ke Perancis saat liburan sekolah nanti. Namun Kang Chan mengatakan kepada Dayeru bahwa sebaiknya Dayeru tetap tinggal di sini dan mengurus para siswa tersebut. Ia juga menambahkan agar Dayeru tidak memperlakukannya seperti siswa biasa karena bagaimanapun juga ia adalah kaptennya. Dayeru pun mengalihkan topik pembicaraan dan mengatakan kepada Kang Chan bahwa ia sudah lama memikirkan bagaimana caranya mengurus para berandalan itu. Kang Chan yang tidak menyangka bahwa Dayeru begitu peduli terhadap siswa-siswa nakal pun terkejut karena Dayeru bahkan sampai bersusah payah memikirkan hal-hal yang dianggap sepele seperti itu. Namun Dayeru berasumsi bahwa mereka bukanlah siswa biasa. Ia merasakan sesuatu yang janggal saat melihat pertarungan Kang Chan dengan para berandalan itu. Dari cara mereka menggunakan senjata mahal, Dayeru menduga kuat bahwa mereka mendapat dukungan dari gangster di belakang layar. Kang Chan yang terbiasa hidup di Prancis menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak aneh di matanya. Mendengar itu, Dayeru justru terkejut dan mempertanyakan siapa sebenarnya yang berkuasa di Korea. Menurut Dayeru, tidak masuk akal seorang siswa bisa bertarung menggunakan pisau dan pemukul bisbol berpaku. Karena itulah, sembari mengisi waktu luang, Dayeru mengajak Kang Chan untuk lebih dulu mengurus geng tersebut sambil menunggu liburan sekolah tiba dan kepulangan mereka ke Prancis. Kang Chan hanya menyeringai dan mengejek ajakan itu. Melihat sikap Kang Chan yang tidak serius, Dayeru pun mengingatkannya agar tidak banyak bercanda, karena ini adalah masalah serius yang berkaitan dengan para gangster. Karena merasa lelah, Kang Chan akhirnya berpamitan dan memutuskan untuk tidur saja di UKS. Ia benar-benar malas mengikuti pelajaran. Singkat cerita, Kang Chan tengah terlelap di UKS. Tiba-tiba Ho Jun datang seolah instingnya sebagai pembunuh bayaran begitu tajam. Kang Chan yang merasakan kehadiran musuh langsung membuka mata, bangkit, lalu menanyakan apa yang diinginkan Ho Jun. Tentu saja Ho Jun terkejut dan ketakutan. Ternyata, maksud kedatangannya hanyalah untuk memberitahukan bahwa setelah menghabisi para jagoan sekolah, Kang Chan kini dianggap sebagai pemimpin mereka semua. Ho Jun mengatakan bahwa sepulang sekolah nanti, geng kelas 1 dan kelas 2 ingin menemuinya. Namun Kang Chan tampak tidak peduli dan menyuruh Ho Jun pergi dari hadapannya, sambil dalam hati mempertimbangkan apakah ia perlu menghadiri pertemuan tersebut atau tidak. Singkat cerita,
Pada sore hari setelah jam sekolah berakhir, Kang Chan menuruni tangga. Para siswa yang melihatnya langsung diliputi rasa takut karena Kang Chan kini tengah viral setelah mengalahkan para preman sekolah. Semua orang yang melihatnya memilih menjauh, hingga ada satu sosok yang tetap ramah dan menyapanya. Benar saja, itu adalah belahan hatinya Miyong. Miyong bertanya pada Kang Chan sambil menyerahkan tas kepadanya. Namun Kang Chan menerima tas itu dengan agak kasar dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Miyong pun menjadi bingung melihat perubahan sikap Kang Chan terhadapnya. Saat mereka hendak pulang, si Pirang datang dan menyapa Kang Chan, lalu mengatakan bahwa ada sekelompok orang di luar yang sedang menunggu dan mencarinya. Kang Chan yang merasa hal itu merepotkan mengatakan bahwa ia tidak tertarik dan langsung mengajak Miyong pulang bersama. Si Pirang pun kesal karena ini sudah kali kedua ia diabaikan oleh Kang Chan. Saat mereka berjalan berdua, Miyong berpesan pada Kang Chan agar berhati-hati terhadap Eunsil, wanita pirang tadi yang memanggilnya. Menurut Miyong, Eunsil adalah tipe perempuan yang suka bermain dengan banyak lelaki. Mendengar hal itu, Kang Chan merasa sedikit relate karena semasa di Prancis dulu ia juga sering bergaul bebas. Menurut Kang Chan, gaya hidup orang Timur memang sangat berbeda dengan Barat. Tak lama kemudian mereka pun tiba di pintu gerbang sekolah. Dugaan Kang Chan terbukti, sudah ada segerombolan orang yang tampak seperti gangster sedang menunggunya. Para preman itu akhirnya menyadari keberadaannya dan menyuruh Kang Chan untuk mendekat. Melihat situasi tersebut, Kang Chan berasumsi bahwa merekalah gangster yang sempat dibicarakan oleh Dayeru siang tadi. Miyong yang merasa cemas langsung meminta Kang Chan agar tidak mendekati mereka. Namun Kang Chan justru menenangkan Miyong dan memintanya untuk tidak khawatir. Saat mereka saling berhadapan, para gangster itu bertanya untuk memastikan apakah pria di hadapan mereka benar Kang Chan. Dengan sikap angkuh, Kang Chan mengakui bahwa memang dialah orangnya, lalu bertanya balik dengan nada menantang, memangnya kenapa? Tingkah belagu Kang Chan membuat salah satu preman mengungkapkan kekesalannya. Sementara itu, Kang Chan berpikir bahwa jika ia sampai berkelahi di tempat ini, semuanya akan menjadi kacau, apalagi banyak orang yang melihat dan Miyong masih berada di sana. Kang Chan tidak ingin Miyong berada dalam bahaya. Namun tak disangka, para preman itu justru mengatakan bahwa mereka tidak datang untuk bertarung, melainkan ingin berbicara dengannya. Entah apa yang hendak mereka bicarakan, mereka menyuruh Kang Chan untuk masuk ke dalam mobil. Tentu saja Miyong yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi sangat khawatir akan keselamatan kekasihnya. Namun pada saat itu, Kang Chan memilih untuk tidak menuruti ajakan mereka. Tiba-tiba seorang pria yang terlihat lebih tua, sebut saja si Babeh, datang sambil tersenyum. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat menyukai gaya bocah ini sambil meraih dan memegang rambut Kang Chan. Tentu saja Kang Chan yang tidak suka rambutnya diacak-acak langsung menyuruh si Babeh melepaskan tangannya. Si Babeh sempat memuji nyali Kang Chan, namun sesaat kemudian tubuhnya justru diseruduk keras oleh Kang Chan hingga hampir terjatuh. Sebelum si Babeh benar-benar jatuh, Kang Chan menangkap tangannya dan menjungkit tubuhnya, lalu membantingnya dengan sangat keras ke tanah. Karena suara bantingan yang begitu keras, para siswa di sekitar pun mulai memperhatikan dan segera berkerumun untuk menyaksikan kejadian tersebut. Banyak dari mereka yang langsung mengeluarkan ponsel dan merekam adegan itu. Tidak terima salah satu temannya dipermalukan, si botak berteriak menyuruh para siswa menghentikan perekaman. Bahkan, ia sampai membanting ponsel salah satu siswa yang tetap ngeyel merekam hingga ponsel itu hancur. Melihat kejadian tersebut, para siswa lain pun ketakutan dan segera menghentikan aksi merekam agar ponsel mereka tidak bernasib sama. Tidak senang dengan perlakuan Kang Chan, si rambut serepet langsung mengeluarkan pisau. Namun aksinya segera dihalangi oleh si Emo yang mengatakan agar ia tidak menggunakan benda tajam karena mereka masih berada di lingkungan sekolah. Si Emo kemudian memerintahkan agar Kang Chan dijatuhkan secepatnya sebelum semakin banyak saksi yang melihat. Mendengar perintah itu, si serepet dan si botak tampak bersemangat dan siap memberi pelajaran pada Kang Chan. Keduanya pun mendekat dan mengepungnya.
Kang Chan yang memperhatikan kuda-kuda mereka segera menyadari bahwa keduanya sangat berbeda dari berandalan siswa yang biasa ia hadapi. Gerakan mereka terlihat jauh lebih terlatih. Si Serpet menyerang lebih dulu. Kang Chan yang sudah bersiap langsung melesat dan melayangkan uppercut, lalu menghujaninya dengan serangkaian pukulan cepat hingga si Serpet tak mampu menahan semua serangan tersebut. Dari belakang, si botak sudah siap membokong. Namun Kang Chan berhasil menghindarinya dan segera melancarkan serangan balasan dengan menghantam perut lawannya. Si Serpet yang masih pusing memaksakan diri untuk melakukan serangan balik. Namun itu ternyata hanya tipuan karena ia menyeringai saat menyadari si botak sudah siap melayangkan tinju dari belakang. Kang Chan berhasil menghindar, sementara tendangannya sempat ditangkis oleh si botak. Meski begitu, rentetan serangan cepat ala Gomu Gomu no Gatling terus ia lancarkan, memaksa si botak bertahan mati-matian. Pada saat itu, Kang Chan pun menyadari bahwa dengan kondisi tubuhnya yang saat ini kurang atletis, akan sangat sulit menjatuhkan mereka hanya dengan satu pukulan. Karena itu, untuk menumbangkan mereka, Kang Chan harus bekerja ekstra keras, bahkan hanya untuk menjatuhkan satu lawan saja. Di tengah kewalahan, Kang Chan lengah dan mendapat tendangan dari si Emo dari belakang hingga tubuhnya terdorong ke depan. Dalam benaknya, Kang Chan sempat berpikir bahwa jika Dayeru melihat kejadian ini, mungkin ia akan tertawa melihat keadaannya. Si Emo yang menyaksikan kemampuan bertarung Kang Chan yang luar biasa, akhirnya mengakui kehebatannya. Namun ia menegaskan bahwa kedatangannya ke sini bukan untuk bertarung, melainkan hanya ingin mengajak Kang Chan ikut bersama mereka. Namun Kang Chan tetap bersikukuh menolak dan menyuruh mereka pergi dari tempat itu. Si Emo pun tidak memiliki pilihan lain. Bagaimanapun juga, ia harus membawa Kang Chan meski terpaksa menggunakan kekerasan. Singkat cerita, si Emo dan Kang Chan terlibat pertarungan sengit yang berakhir dengan tangan si Emo terpelintir dan sebuah hantaman siku dari Kang Chan yang membuatnya terhempas. Tidak terima melihat si Emo diperlakukan seperti itu, si Serpet dan si Botak langsung melesat ke arah Kang Chan untuk melancarkan serangan balasan. Namun gerakan mereka terhenti ketika Miyong berpura-pura menghubungi polisi. Ia mengatakan kepada polisi bahwa sedang terjadi keributan dan meminta mereka segera datang ke lokasi. Mendengar hal itu, para preman pun memutuskan untuk pergi sambil mengancam Kang Chan bahwa mereka akan membalasnya suatu hari nanti. Setelah mereka pergi, Miyong terlihat sedikit lebih tenang. Kang Chan pun mengucapkan terima kasih karena ia mengira Miyong benar-benar menelepon polisi. Namun ternyata, Miyong tidak benar-benar melakukannya. Ia hanya berpura-pura menelepon demi membantu Kang Chan keluar dari masalah. Kang Chan yang mendengar hal itu pun merasa bahwa Miyong adalah orang yang jenius dan cerdas. Dari kejauhan, Kang Chan melihat Eunsil yang sejak tadi memperhatikan mereka, lalu ia mendekatinya. Ia memperingatkan Eunsil agar lebih baik mengurusi dirinya sendiri dan mengatakan bahwa jika ia terus mengandalkan orang lain, apalagi para berandalan itu, pada akhirnya ia hanya akan dimanfaatkan lalu dibuang. Mendengar ucapan tersebut, Eunsil marah dan dalam hatinya bertanya-tanya siapa Kang Chan hingga berani memperingatkannya seperti itu. Eunsil pun melayangkan pukulan ke arah Kang Chan cukup cepat dan sedikit menyakitkan. Melihat reaksinya, Kang Chan bersikap masa bodoh. Yang terpenting baginya, ia sudah menyampaikan peringatannya, lalu ia segera pergi. Sementara itu, Eunsil yang masih kesal berteriak marah ke arah Kang Chan. Setelah menerima pukulan dari Eunsil, Kang Chan merasa bahwa serangan itu sebenarnya tidak terlalu keras. Namun anehnya, rasa sakitnya cukup terasa. Mungkin karena kondisi tubuhnya saat ini memang tidak terlalu kuat. Miyong yang melihat hal itu pun menjadi khawatir dan bertanya apakah Kang Chan perlu menelepon pihak berwenang. Namun Kang Chan mengatakan bahwa hal itu tidak perlu, lalu justru mengajak Miyong untuk makan tonkatsu bersama. Tentu saja Miyong merasa senang, karena sudah lama sekali mereka tidak berkencan dan ia pun menyetujuinya. Singkat cerita, keesokan harinya Kang Chan kembali berangkat ke sekolah. Seperti biasa, ia sangat malas mendengarkan pelajaran, terlebih pelajaran sejarah.
Namun setelah pelajaran berakhir, tiba-tiba salah satu geng siswa datang menyerahkan uang upeti kepadanya. Kang Chan bertanya siapa yang menyuruh mereka mengumpulkan uang tersebut. Salah satu siswa hanya melirik ke arah bangku Hojun. Meski Hojun tidak berada di sana, Kang Chan berasumsi bahwa dialah yang memerintahkan hal ini. Karena merasa tidak perlu, Kang Chan menyuruh mereka mengambil saja uang itu untuk diri mereka sendiri dan pergi dari hadapannya, karena saat ini ia ingin tidur. Namun saat ia hendak memejamkan mata, muncul lagi seorang siswa botak berkacamata yang menghampirinya. Seakan Kang Chan tidak pernah bisa tidur dengan tenang di kelas. Siswa botak berkacamata itu mengatakan bahwa guru olahraga ingin bertemu dengannya. Tentu saja Kang Chan langsung mengenalinya, karena guru olahraga tersebut tidak lain adalah Dayeru. Kang Chan pun bertanya-tanya dalam hati, hal apa lagi yang ingin Dayeru diskusikan dengannya kali ini. Singkat cerita, mereka pun telah berada di ruang BK. Dayeru mendengar bahwa Kang Chan masih terus terlibat dalam perkelahian. Karena itu, ia meminta kaptennya untuk segera menghentikan keterlibatannya dalam urusan anak-anak kecil tersebut. Sang kapten menanggapi dengan santai, mengatakan bahwa ia justru menikmatinya. Apalagi Dayeru sendiri tahu bahwa dahulu ia sering dicap sebagai pembuat onar saat masih di militer. Menurutnya, hal seperti ini terasa menyenangkan. Namun Dayeru menegaskan bahwa kondisi mereka sekarang sudah berbeda. Mereka tidak lagi berada di medan tempur. Jika hal ini terus berlanjut, Dayeru bahkan khawatir kaptennya bisa dikeluarkan dari sekolah. Kang Chan menimpali bahwa itu justru bagus, karena dengan begitu ia bisa langsung pulang ke Prancis untuk melanjutkan misi mencari pengkhianat tersebut. Karena kaptennya memang keras kepala, Dayeru pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia pun mengubah topik pembicaraan dan meminta Kang Chan untuk melakukan sesuatu. Kang Chan bertanya, apakah itu? Dayeru mengatakan bahwa ada 4 orang siswa yang sering dibuli dan ia berharap Kang Chan dapat membantu mereka. Namun Kang Chan menjawab bahwa hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Menurutnya, lambat laun ketika Kang Chan sudah tidak berada lagi di sekolah ini, mereka akan dibuli kembali. Meski begitu, Dayeru tetap bersikukuh, bahkan sampai menawarkan sebuah ide agar Kang Chan bisa bebas untuk tidak masuk kelas. Tentu saja Kang Chan yang tertarik dengan ide tersebut langsung bertanya bagaimana caranya. Dayeru menjelaskan bahwa Kang Chan cukup menjadi seorang atlet dan bahkan hanya perlu sering absen saja. Para guru tidak akan memarahinya meskipun ia tidak mengikuti pelajaran. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan Kang Chan adalah mulai berlatih dan membentuk tubuhnya. Hal itu juga untuk mendukung misinya nanti ke Prancis. Karena merasa ide tersebut cukup brilian, Kang Chan pun berpikir sejenak lalu menyetujuinya. Singkat cerita, setelah pertemuan dengan Dayeru di koridor, Eunsil sudah menunggu Kang Chan dan memintanya untuk mengikutinya karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Namun Kang Chan, yang tidak ingin kembali terlibat masalah, memilih untuk mengacuhkannya. Merasa diabaikan, Eunsil pun berteriak sambil menangis terseduh-seduh, mengatakan bahwa seluruh hidupnya menjadi kacau gara-gara Kang Chan. Melihat hal itu, Kang Chan merasa kasihan dan akhirnya meminta Eunsil untuk berbicara di tempat lain. Sementara itu, si putri salju Miyong yang melihat kejadian tersebut merasa sedikit cemburu. Mereka pun tiba di atap sekolah. Eunsil akhirnya mengungkapkan bahwa para gangster yang kemarin terlibat dengannya menyuruhnya untuk membawa Kang Chan ke hadapan mereka. Bagaimanapun caranya, ia harus melakukan hal tersebut karena mereka mengancam akan memotong lidah Hojun dan menjual Eunsil ke rumah bordil. Kang Chan tidak terlalu ambil pusing dan menyarankan agar Eunsil menelepon polisi saja. Namun hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Eunsil mengatakan bahwa jika ia menelepon polisi, maka ayah dan ibunya juga akan ikut terancam. Karena itulah ia meminta pertolongan kepada Kang Chan. Ia bahkan bersedia melakukan apapun untuk membalas kebaikan Kang Chan. Mendengar hal tersebut, Kang Chan terkejut karena siswa ini benar-benar nekat dan berani mengucapkan hal seperti itu. Eunsil, yang saat itu sudah pasrah hanya menunduk dan memejamkan mata, siap menerima apapun yang akan dilakukan Kang Chan. Kang Chan pun mendekat, sementara Eunsil berpikir bahwa semua laki-laki sama saja. Namun ternyata Kang Chan tidak seburuk itu. Dengan sikap dinginnya,
Ia justru mengusap air mata Eunsil dan mengatakan agar ia mulai mengubah penampilannya. Ia meminta Eunsil untuk tidak memakai riasan yang terlalu berlebihan serta tidak mengenakan pakaian ketat ke sekolah. Ucapannya terdengar seperti seorang kakak yang sedang menasihati adiknya. Eunsil tidak menyangka Kang Chan akan berkata demikian. Ia sempat mengira bahwa Kang Chan akan menjamahnya, namun hal itu sama sekali tidak terjadi. Setelah itu, Kang Chan berkata bahwa jika Eunsil berjanji dan benar-benar melakukan apa yang baru saja ia katakan, maka ia akan membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Eunsil pun kembali bertanya, apa hanya itu yang Kang Chan minta dariku? Kang Chan hanya menjawab santai, memangnya apalagi yang perlu ia minta? Karena tidak ingin masalah ini berlarut-larut, Kang Chan menyuruh Eunsil untuk menelepon para gangster itu sekarang juga. Namun Eunsil merasa takut karena ada aturan bahwa jika ingin berkomunikasi dengan para gangster tersebut, maka pihak gangsterlah yang harus menghubunginya terlebih dahulu, bukan sebaliknya. Meski begitu, Kang Chan tidak peduli dan tetap menyuruhnya untuk menelepon mereka. Eunsil pun merogoh sakunya mengeluarkan ponsel lalu menghubungi para gangster itu. Di sisi lain, si botak yang menerima panggilan dari Eunsil mengangkat telepon dan berkata bahwa Eunsil sudah kurang ajar karena berani meneleponnya terlebih dahulu. Namun sebelum Eunsil sempat menjelaskan, ponselnya sudah direbut oleh Kang Chan. Ia langsung berbicara to the point kepada si botak. Ia mengatakan bahwa meskipun dirinya sibuk, jika si botak memang ingin berurusan dengannya, maka ia akan meluangkan waktu pada hari Senin. Si batok yang tidak terima disuruh-suruh oleh seorang siswa pun merasa kesal. Namun Kang Chan justru menggunakan teknik negosiasi ala emak-emak di pasar. Ia berkata bahwa jika mereka tidak mau, maka tidak masalah, ia tidak akan menemui mereka. Karena teknik negosiasi tersebut begitu efektif, si batok malah menjadi bingung dan menoleh ke arah seorang pria misterius yang tampaknya adalah pemimpin mereka. Orang itu pun mengangguk, menyetujui permintaan Kang Chan, hingga akhirnya mereka sepakat untuk bertemu pada hari Senin. Sebelum menutup telepon, Kang Chan mengingatkan para gangster tersebut untuk berhenti mengganggu orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan masalah mereka, maksudnya Miyong dan Ho Jun. Setelah telepon ditutup, Kang Chan pergi sambil mengembalikan ponsel kepada Eunsil. Melihat Kang Chan pergi begitu saja, Eunsil berkata bahwa jika Kang Chan membutuhkan hiburan, ia siap melayaninya kapanpun dan dimanapun. Kang Chan yang tidak ingin menanggapi lebih jauh hanya berkata agar Eunsil menunggu sampai urusan ini selesai pada hari Senin. Eunsil yang melihat reaksi Kang Chan yang tidak masuk akal itu pun merasa sedikit takjub. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Kang Chan ternyata adalah seorang pria sejati. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Kang Chan memikirkan berbagai masalah yang tengah ia hadapi. Mulai dari kasus bunuh diri, perundungan, berhadapan dengan para gangster, hingga yang paling baru yaitu sosok yang kini semakin mendekatinya, si Putri Salju, Miyong. Saat itu, si Putri Salju meminta izin kepada Kang Chan apakah ia boleh pulang bersama dengannya. Kang Chan yang tidak keberatan pun tidak menolaknya. Ketika mereka berjalan bersama, karena rasa penasaran, Miyong akhirnya mengajukan pertanyaan kepada Kang Chan tentang apakah ia sedang menjalin hubungan dengan Eunsil. Menurut Miyong, akhir-akhir ini Kang Chan terlihat sering menghabiskan banyak waktu bersama Eunsil. Dibandingkan dengan Eunsil, Miyong merasa bahwa dirinya tidak begitu spesial di mata Kang Chan. Terkejut karena dalam diri Kang Chan yang sekarang sebenarnya adalah seorang bapak-bapak, Kang Chan pun menjadi bingung dengan maksud dari pertanyaan Miyong tersebut. Kang Chan lalu menjawab bahwa tidak ada hubungan apapun antara dirinya dan Eunsil. Mereka akhir-akhir ini sering bertemu semata-mata karena terlibat masalah dengan para gangster. Miyong pun merasa senang mendengar penjelasan itu. Mengetahui bahwa mereka tidak berpacaran, hatinya menjadi lega. Namun Kang Chan justru merasa aneh melihat reaksi Miyong. Hingga akhirnya ia bertanya, mengapa Miyong bisa berkata seperti itu? Apakah Miyong menyukainya atau semacamnya? Miyong yang langsung ditodong dengan pertanyaan sejelas itu pun terkejut dan merasa sangat malu. Wajahnya memerah, ia terdiam sejenak, lalu mengangguk menandakan bahwa ia memang menyukai Kang Chan. Dengan kata lain, Miyong secara tidak langsung telah mengutarakan isi hatinya kepada Kang Chan.
Karena jiwa bapak-bapak di dalam dirinya merasa bahwa situasi ini tidaklah benar, Kang Chan hanya bisa bersikap canggung menghadapi keadaan tersebut. Sementara itu, Miyong yang menunggu jawaban darinya hanya bisa menutupi wajahnya karena malu, tak kuasa menahan perasaan yang meluap. Setelah itu, mereka pun duduk dengan suasana canggung di taman. Miyong yang kala itu masih malu-malu sambil sesekali melirik ke arah Kang Chan, tiba-tiba saja meminta sebuah ciuman. Tentu saja Kang Chan berusaha keras mencari alasan agar bisa terhindar dari situasi tersebut. Akhirnya, ia pun memberikan tantangan kepada Miyong. Jika Miyong berhasil menjadi peringkat 1 di kelas, maka Kang Chan berjanji akan menciumnya. Mendengar hal itu, Miyong justru merasa sangat senang. Bagi Miyong, tantangan tersebut bukanlah perkara sulit, mengingat ia selama ini memang selalu menjadi juara kelas. Kang Chan yang kemudian sadar bahwa ia telah salah memilih tantangan pun tak bisa menarik kembali ucapannya. Miyong yang terlihat polos ternyata jauh lebih brutal dari yang Kang Chan bayangkan. Ia begitu bersemangat, seolah tentara bayaran terkuat ini telah menemukan raja terakhirnya. Semangat itu bahkan terbawa hingga ke dalam tidurnya dan membuat Kang Chan mengalami mimpi buruk. Bagi Kang Chan saat ini, Miyong justru terasa seperti sosok yang sangat menakutkan. Setelah terbangun, ia pun melihat jam dan menyadari bahwa dirinya harus berangkat ke sekolah. Namun ternyata, ibunya berkata untuk apa pergi ke sekolah? Karena hari itu adalah hari Sabtu. Karena malu, akhirnya ia pun mengelak dan mengatakan bahwa ia harus berangkat ke sekolah karena ingin belajar dengan giat. Maklum saja, Kang Chan yang sudah cukup senior tidak mengetahui bahwa kurikulum di sana telah banyak berubah. Bingung harus berbuat apa? Ia pun menelepon Dayeru dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Sontak Dayeru tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka bahwa kaptennya akan memberikan alasan yang cukup kocak, yaitu ingin belajar lebih giat. Hal itu terasa sangat bertentangan dengan karakternya. Dayeru kemudian mengajak Kang Chan untuk makan di sebuah tempat yang menurutnya sangat direkomendasikan. Ternyata, Dayeru mengajak Kang Chan makan di bebek bakar Mang Ujang. Mereka pun berbincang sambil menikmati hidangan. Melihat Dayeru yang begitu menikmati kehidupannya saat ini, Kang Chan pun bertanya apakah Dayeru puas dengan kehidupannya sekarang. Dayeru pun bercerita bahwa pada awalnya ia sangat stres ketika menyadari dirinya terbangun di dalam tubuh orang yang berbeda. Namun, setelah merasakan kehangatan dan perhatian dari keluarganya, ia akhirnya mampu melewati semua itu. Dan sekarang, ia justru sangat menyayangi mereka. Karena itu, jika ia tiba-tiba menghilang dan pergi ke Prancis, ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarganya. Ditambah lagi, ia meragukan kondisi tubuhnya saat ini, apakah ia masih mampu menjalankan misi di Prancis nanti. Ia pun mengatakan bahwa Dewi Fortuna seolah sedang berpihak kepadanya, memberikan kesempatan kedua dalam kehidupannya saat ini. Kang Chan merasa bahwa perkataan Dayeru ada benarnya, sehingga ia tidak membantahnya. Ia mengatakan bahwa negeri ini memang damai, lalu mereka tertawa bersama sambil melanjutkan perbincangan. Karena suasana sudah mencair, Kang Chan akhirnya masuk ke pembahasan yang lebih serius. Ia mengatakan kepada Dayeru bahwa dirinya berencana untuk berurusan dengan para gangster yang menjadi backing para siswa Badung, seperti yang sempat Dayeru bicarakan tempo hari. Dayeru pun penasaran dan menanyakan di mana mereka akan bertemu. Namun Kang Chan tidak berniat memberitahukan hal tersebut, karena ia tahu jika ia mengatakan semuanya, Dayeru pasti akan ikut campur. Kang Chan tidak ingin mengganggu kehidupan yang telah didapatkan oleh bawahannya itu saat ini. Namun Dayeru mengatakan bahwa Kang Chan akan berada dalam bahaya jika terlalu ikut campur dalam urusan para reman itu. Kang Chan pun bersikukuh dan meminta Dayeru untuk menjauh dari masalah ini. Ia bahkan menegaskan bahwa itu adalah sebuah perintah. Menyadari bahwa kaptennya tidak bisa dibantah, Dayeru hanya bisa terdiam sambil berpikir. Tak lama kemudian, ia berkata, apakah Kang Chan tidak ingin hidup damai seperti sekarang ini? Kang Chan berpikir sejenak lalu menolak tawaran Dayeru tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Kang Chan pun pulang. Di dalam kamarnya, ia mensimulasikan pertarungan yang akan terjadi pada hari Senin nanti. Namun sayangnya, bagaimanapun ia mencoba, dalam pikirannya ia tetap akan kalah. Dengan kondisi tubuhnya saat ini,
Tidak mungkin ia memenangkan pertarungan tersebut dan ia justru akan berakhir mati di tangan para reman itu. Kang Chan sempat diliputi keraguan apakah ia mampu memenangkan pertarungan melawan para geng pada hari Senin nanti. Di tengah lamunannya, ibunya tiba-tiba mengetuk pintu kamar dan mengatakan bahwa ia memiliki sebuah permintaan. Sang ibu bercerita bahwa esok hari ia akan bertemu dengan temannya yang bernama Sung Hee. Ia meminta Kang Chan untuk mengantarnya ke sebuah restoran Prancis, tempat ia akan bertemu dengan temannya tersebut beserta anaknya. Meski sebenarnya Kang Chan merasa enggan karena tidak tega menolak permintaan ibunya, ia pun akhirnya menyetujui ajakan itu. Keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju restoran Prancis tersebut. Di sana telah duduk dua orang ibu-ibu bersama seorang pemuda. Merekalah kenalan yang sebelumnya diceritakan oleh ibunya. Saat Kang Chan berjalan menuju meja mereka, terdengar bisik-bisik dari para ciwi-ciwi di meja sebelah yang berkomentar dalam bahasa Prancis bahwa pria yang baru saja lewat itu sangat tampan. Mereka mengira Kang Chan tidak memahami bahasa Prancis karena menganggapnya orang Korea biasa. Menyadari hal tersebut, Kang Chan hanya tersenyum tipis dan sama sekali tidak menggubris perkataan mereka. Singkat cerita, Kang Chan dan ibunya pun duduk berseberangan dengan temannya itu, sebut saja Bu Rempong. Bu Rempong lalu membuka percakapan dengan nada yang terkesan sombong, menanyakan tentang pendidikan Kang Chan. Ia kemudian mulai membanding-bandingkan Kang Chan dengan anaknya sendiri, yang katanya sudah mahir berbahasa asing dan bahkan fasih berbahasa Prancis. Sang anak pun langsung unjuk kemampuan dengan memamerkan kefasihannya berbahasa Prancis. Namun, di telinga Kang Chan yang sudah sangat terbiasa dengan bahasa tersebut, pelafalan dan aksen anak itu terdengar janggal, seolah masih berada pada tahap dasar pembelajaran. Di sisi lain, ibu Kang Chan mulai merasa jengkel, meski ia tetap berusaha bersabar dan menahan emosinya. Merasa ibunya direndahkan secara halus, Kang Chan pun ikut tersulut dan memutuskan untuk bertindak. Ia menoleh ke arah meja para ciwi-ciwi yang tadi berbisik-bisik, lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan bantuan mereka, tentu saja dengan menggunakan bahasa Prancis yang sangat fasih. Sontak para ciwi-ciwi yang menyadari bahwa Kang Chan ternyata memahami bahasa Prancis langsung merasa malu, karena sejak tadi mereka asyik bergosip tentang dirinya. Namun Kang Chan tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Ia mengatakan kepada mereka bahwa dirinya sedang terjebak dalam pertemuan yang sangat membosankan, sehingga ia meminta bantuan mereka untuk mengusir orang-orang di meja tersebut dengan cara yang halus. Mereka pun menyetujuinya dan segera menghampiri meja Kang Chan. Mereka lalu berbincang dalam bahasa Prancis dengan sangat lancar bersama Kang Chan, hingga membuat Bu Rempong dan anaknya merasa semakin tidak nyaman dan tersisih. Kesal karena rencana mereka untuk mempermalukan ibu Kang Chan justru berantakan, Bu Rempong dan anaknya pun akhirnya berpamitan dan meninggalkan restoran tersebut. Setelah ketiga ciwi-ciwi itu berhasil membantu Kang Chan, salah satu dari mereka, sebut saja si Blon, meminta nomor telepon Kang Chan karena ia tampak sangat tertarik kepadanya. Kang Chan yang tidak menyangka si Blon akan seagresif itu pun sempat terdiam sejenak. Ia lalu bertanya mengapa dirinya harus memberikan nomor ponsel. Si Blon kemudian menjawab bahwa karena Kang Chan sudah mendengar pembicaraan mereka sejak tadi, tentu ia juga sudah tahu bahwa dirinya memang tertarik kepadanya. Dengan penuh rasa percaya diri, ia kembali meminta nomor Kang Chan sambil duduk dengan sikap yang terlihat cukup agresif di meja tersebut. Beberapa waktu kemudian saat Kang Chan telah tiba di rumah, ia terlihat berlatih dengan keras demi mempersiapkan diri menghadapi pertarungannya melawan para gangster. Menjelang hari Senin nanti, ia melatih otot tubuhnya dengan berbagai gerakan fisik. Di sela-sela latihan, pikirannya masih teringat pada si Blon yang sebelumnya berkata bahwa Kang Chan bukanlah tipe pria yang akan menjilat ludahnya sendiri. Ingatan itu justru membuatnya tersenyum kecil. Sebagai catatan, di restoran tadi Kang Chan sempat berjanji akan membalas permintaan bantuan para ciwi-ciwi tersebut jika mereka berhasil membantunya mengusir Bu Rempong. Kembali ke cerita. Lamunannya pun buyar ketika Darius datang dan bertanya karena heran melihat Kang Chan tiba-tiba tersenyum sendiri. Kang Chan hanya menjawab bahwa tidak ada apa-apa. Ia lalu memberitahu Darius bahwa kondisi otot tubuhnya saat ini masih sangat lemah
Baru berlatih sebentar saja, lengannya sudah terasa sangat kram. Sepertinya tubuh asli Kang Chan memang tidak terbiasa dengan latihan berat. Darius pun menyarankan agar pertarungan pada hari Senin nanti dibatalkan saja demi keselamatan Kang Chan sendiri. Namun Kang Chan hanya menanggapi saran itu dengan sebuah senyuman. Hal itu justru membuat Darius semakin frustrasi dengan sikap sahabatnya tersebut. Kang Chan mengabaikan kekhawatiran Darius dan malah berkata bahwa setelah semua masalah ini selesai, ia ingin mengajak Darius membangun sebuah klub olahraga. Tujuannya tentu agar Kang Chan bisa lebih leluasa untuk tidak masuk kelas. Merasa Kang Chan tidak pernah benar-benar serius, Darius pun mengatakan bahwa hal itu tidak penting untuk dibahas sekarang. Ia jauh lebih khawatir dengan kondisi Kang Chan, karena dengan tubuh yang masih lemah seperti ini, ia hampir pasti akan kalah jika tetap memaksakan diri bertarung. Apalagi lawan yang akan dihadapi nanti bukanlah gangster sembarangan. Tiba-tiba Kang Chan mengucapkan sebuah yel-yel militer yang membuat Darius langsung bereaksi spontan, layaknya seorang tentara sejati. Intinya sebagai prajurit, ia siap menjalankan perintah kaptennya. Kang Chan kemudian menjelaskan alasan mengapa dirinya begitu bersikeras untuk bertarung. Meskipun ia tahu bahwa Eunsil dan Hojun menyebalkan, namun karena ia telah membuat janji sebagai seorang patriot, ia merasa harus tetap maju. Baginya, lebih baik tertusuk pisau daripada harus mengingkari janji. Darius pun tidak mengerti mengapa kaptennya harus bertindak sejauh itu. Ia terdiam sejenak lalu berkata bahwa ia hanya tidak ingin kaptennya berada dalam bahaya. Ia bahkan rela masuk penjara asalkan bisa melindungi keselamatan sang kapten. Karena Darius terus bersikeras untuk ikut campur, Kang Chan akhirnya menggunakan kejadian Manggal sebagai senjata agar Darius menyerah. Mendengar nama itu, Darius hanya bisa mendengus kesal sambil bergumam bahwa Kang Chan selalu saja mengungkit masalah-masa lalu tersebut. Singkat cerita, di sekolah Kang Chan menghampiri sebuah mobil yang telah menunggunya di depan gerbang. Ia pun dibawa ke suatu tempat dan diantar oleh para gangster menuju ruangan bos mereka. Setelah saling bertatapan, sang bos mempersilakan Kang Chan untuk duduk sambil memuji keberaniannya, karena bocah itu sama sekali tidak terlihat gentar. Untuk mempersingkat waktu, sang bos langsung menyampaikan tujuannya. Ia ingin merekrut Kang Chan menjadi anggotanya setelah melihat potensi kekuatan Kang Chan saat menghajar anak buahnya tempo hari. Kang Chan yang sejak awal sudah menduganya hanya tersenyum meremehkan. Ia berkata bahwa dirinya tidak ingin berbasa-basi dan meminta agar langsung ke inti pembicaraan. Ia menegaskan bahwa yang ia inginkan hanyalah satu, yaitu geng tersebut berhenti mencampuri urusan sekolah. Sikap Kang Chan yang dianggap kurang ajar itu membuat para anak buah si bos mulai merasa geram dan ingin menghajarnya di tempat. Namun, mereka masih menahan diri karena segan terhadap pimpinan mereka. Kang Chan lalu melanjutkan bahwa sebenarnya ia tidak peduli dengan apapun yang dilakukan geng tersebut. Namun, ia sangat tidak menyukai jika mereka sampai melibatkan anak-anak sekolah dalam tindakan kriminal mereka. Melihat raut wajah si bos yang mulai tersinggung, salah satu anak buahnya tiba-tiba melesat dan melancarkan tinju ke arah Kang Chan. Dengan sigap, Kang Chan menghindar dan langsung menusukkan sumpit ke tangan orang yang menyerangnya itu. Tak lama kemudian, 3 orang sekaligus maju menyerang Kang Chan. Namun, semuanya berhasil ia tumbangkan dengan mudah, hingga kini hanya tersisa si bos seorang diri di dalam ruangan tersebut. Kesal dengan situasi yang ada, si bos langsung maju berhadapan langsung dengan Kang Chan. Tanpa membuang waktu, Kang Chan segera berhasil mengunci leher si bos. Namun, sebelum ia sempat menjatuhkannya, tiba-tiba sejumlah besar anak buah si bos menerobos masuk ke ruangan dan mengepung Kang Chan. Si bos pun menyeringai, merasa keadaan kini telah berbalik menguntungkannya. Namun Kang Chan tidak kehilangan akal. Ia memperingatkan kerumunan itu untuk mundur jika mereka tidak ingin leher bos mereka patah. Salah satu anak buah si bos mencoba menguji ancaman tersebut dengan menyerang Kang Chan dari belakang. Tetapi Kang Chan telah menyadarinya lebih dulu dan langsung menendang orang itu hingga terpental. Karena situasi sudah benar-benar kacau, anak buah lainnya pun ikut menyerang, seolah tidak lagi peduli dengan ancaman Kang Chan terhadap bos mereka. Kang Chan berusaha menghindari setiap serangan sambil tetap menyandera si bos. Namun sialnya,
Karena kondisi otot tubuhnya saat ini masih terlalu lemah, tenaganya terkuras hingga kunciannya terlepas dan si bos pun berhasil lolos. Si bos yang diliputi amarah langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Kang Chan. Namun tiba-tiba kepala si bos tersambar sesuatu. Ya, itu adalah tendangan Kang Chan yang cukup kuat hingga membuat tubuh si bos terhuyung ke belakang terpental ke arah anak buahnya sendiri. Kang Chan memanfaatkan momentum tersebut untuk melarikan diri dengan menginjak wajah si bos dan melompat melewati kerumunan gangster. Ia bahkan menggunakan kepala para gangster sebagai pijakan untuk melakukan teknik meringankan tubuh, seolah melayang di udara saat melewati mereka. Namun karena jumlah lawan yang terlalu banyak, saat mendarat Kang Chan terkena sebuah pukulan keras di punggung yang mendorong tubuhnya ke depan. Dalam kondisi terdesak, ia melihat seluruh anak buah gangster menyerang secara bersamaan. Ia hanya bisa mengumpat dalam hati, berpikir bahwa seandainya ia masih menggunakan tubuh aslinya, mungkin situasinya tidak akan seburuk ini. Sambil mengepalkan tangan, Kang Chan bertarung mati-matian dengan memanfaatkan lorong yang sempit untuk menghajar para gangster satu persatu, hingga akhirnya jumlah lawan yang tersisa tinggal separuhnya saja. Saat Kang Chan mulai dilanda kelelahan, terdengar suara seseorang memerintahkan para gangster untuk menyingkir. Muncullah dua sosok pria, sebut saja si Bewok dan si Kuncir, yang auranya tampak jauh lebih menekan dibandingkan para keroco sebelumnya. Mereka dengan congkak menyombongkan diri, mengancam akan menghabisi nyawa Kang Chan secara perlahan dan menyakitkan. Bahkan, mereka melontarkan ancaman keji akan memotong si Joni milik Kang Chan dan memberikannya kepada para ani-ani. Sebagai seorang tentara veteran, Kang Chan langsung menyadari bahwa dua musuh di hadapannya ini jelas bukan lawan sembarangan. Dari sorot mata mereka saja, Kang Chan yakin bahwa keduanya adalah pembunuh berpengalaman. Saat mereka bersiap untuk bertarung hingga titik darah penghabisan, tiba-tiba muncul seorang sosok bertopeng yang menerobos masuk sambil membawa pemukul baseball. Tanpa perlu ditebak lebih jauh, dari tubuhnya yang kekar sudah jelas bahwa itu adalah Darius, yang datang tepat waktu untuk membantu kaptennya. Melihat kemunculan Darius, Kang Chan sama sekali tidak merasa terkejut. Ia sudah sangat memahami sifat keras kepala anak buahnya itu, yang pasti tidak akan tinggal diam melihat kaptennya berada dalam bahaya. Kedua pembunuh berpengalaman itu sempat terkejut melihat pria bertopeng yang tiba-tiba menerobos dan menyerang kawanan mereka. Namun, rasa heran itu segera mereka singkirkan dan berganti dengan niat membunuh. Bagi mereka, Kang Chan dan pria bertopeng tersebut hanyalah dua target yang akan berakhir di liang kubur. Si Kuncir bergerak lebih dulu, melancarkan ayunan pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Meski Kang Chan berhasil menghindari sebagian besar tebasan, refleks tubuhnya yang masih kaku membuatnya tetap terkena sabetan di paha kanan. Luka itu segera memperlambat gerak Kang Chan, memberi celah bagi si Bewok yang sudah siap dengan pisau di genggamannya. Kang Chan pun terdesak. Sayatan demi sayatan pisau menghantam tubuhnya hingga darah mengalir membasahi pakaian. Darius, yang saat itu tengah sibuk menahan keroyokan anak buah gangster lainnya, sempat menoleh dengan cemas melihat kondisi kaptennya yang kian terpojok oleh si Bewok. Tepat ketika pisau si Bewok melesat menuju mata Kang Chan, sebuah kilas balik dari medan perang di masa lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Sesaat sebelum Darius hampir mati, Kang Chan menyemangatinya agar tetap sadar. Ia meneriakkan yel-yel mereka dan bertanya dengan suara lantang, "Siapakah dirimu?" Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Darius menjawab, "Kau adalah God of Blackfield." Kembali ke masa kini, pisau itu berhenti tepat 1 inci sebelum menusuk mata Kang Chan. Dengan nekat, Kang Chan menahan mata pisau tersebut menggunakan tangan kosong. Si Bewok terkejut bukan main melihat keberanian lawannya. Ia segera mencoba menyerang dengan pisau di tangan satunya. Namun, Kang Chan sekali lagi berhasil menangkisnya dengan tangan yang lain. Dalam hati, si Bewok bergumam tak percaya, heran mengapa bocah di hadapannya ini memiliki kekuatan mental yang begitu mengerikan. Saat itulah Kang Chan berbisik dengan suara dingin, "Aku adalah God of Blackfield, aku akan menghabisimu." Setelah mengucapkan itu, tanpa menunggu lama, Kang Chan langsung menggunakan jurus andalannya, Adu Bagong, dengan menyeruduk kepala si Bewok.
Wajah si bewok pun remuk oleh serangan brutal tersebut. Melihat kesempatan itu, Kang Chan mengepalkan tangannya dan kembali menghantam wajah tersebut dengan pukulan keras hingga si bewok terjatuh dan terpental ke lantai. Si kuncir yang masih tercengang menyaksikan bewok tumbang tak sempat menyadari bahwa Kang Chan telah bergerak cepat dan kini sudah berada di sampingnya. Tinju Kang Chan pun mendarat tepat di pipi si kuncir yang tak sempat bereaksi, membuat tubuhnya terpental lalu ambruk ke lantai. Dengan langkah mantap, Kang Chan mendekati si kuncir yang sudah terkapar untuk melayangkan pukulan terakhir. Saat tinju Kang Chan terangkat dan siap dihantamkan ke titik vital si kuncir, Darius segera berteriak memperingatkan kaptennya untuk berhenti karena serangan itu bisa merenggut nyawanya. Beruntung, pukulan tersebut berhenti tepat sebelum mengenai leher si kuncir sehingga Kang Chan tidak sampai membunuh lawannya itu. Melihat dua petarung terkuat dari pihak gangster telah ditumbangkan oleh Kang Chan, para gangster lainnya pun gemetar ketakutan. Saat itu Kang Chan berkata kepada mereka bahwa jika tidak ingin melawannya, mereka dipersilakan kabur dan bersembunyi. Para gangster itu akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri dan bersembunyi. Setelah seluruh pertarungan berakhir, Kang Chan yang dipenuhi luka hanya mampu tersungkur kelelahan, bersandar di tepi dinding sebelum akhirnya terjatuh. Darius yang melihat kondisi itu segera menghampirinya dan berkata bahwa ia sempat mengira tidak akan pernah melihat Kang Chan lagi. Merasa heran melihat Darius mengenakan topeng, Kang Chan pun bertanya dari mana ia mendapatkan topeng tersebut. Darius menjawab bahwa itu hanyalah topeng biasa, tetapi cukup populer di kalangan anak muda. Setelah itu, ia mengajak Kang Chan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Namun Kang Chan berkata, jika mereka pergi dalam keadaan kacau seperti ini, warga sekitar pasti akan curiga dan akhirnya menelepon polisi. Karena itu, Darius pun mencari sesuatu untuk menutupi luka-luka Kang Chan. Sementara menunggu, Kang Chan merogoh sakunya untuk sekadar merokok terlebih dahulu. Namun saat sedang mengecek udutnya, tiba-tiba terdengar langkah kaki lebih dari 20 orang yang bergegas mendatangi lokasi mereka. Kang Chan pun mengira itu adalah pasukan bantuan. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan Kang Chan. Karena kondisinya sudah babak belur akibat pertarungan sebelumnya, ia hanya bisa pasrah karena sendirian, sementara Darius sedang pergi. Namun tepat di tengah kerumunan gangster itu, muncul sosok pria berjas dengan rambut slick back yang berjalan mendekatinya dan berkata bahwa awalnya ia meragukan Kang Chan sebagai seorang siswa. Namun setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, keraguannya pun sirna. Kang Chan memang seorang siswa. Pria itu lalu menyuruh anak buahnya memeriksa keadaan sekitar. Sosok berambut slick back tersebut kemudian memperkenalkan dirinya. Ia bernama Guang Taek. Ia datang karena mendengar bahwa geng yang mengelola parkiran di tempat itu telah diacak-acak. Seolah tidak terlalu peduli dengan situasi sekitar, Kang Chan tiba-tiba meminta udut kepada Guang Taek. Melihat sikap Kang Chan yang dianggap tidak sopan, anak buah Guang Taek pun memperingatkannya. Namun Guang Taek justru memarahi balik anak buahnya dan mengatakan bahwa pria di hadapannya saat ini jauh lebih jago bertarung dibanding dirinya. Ia menegaskan agar mereka tidak mencari-cari alasan karena ia memang tidak akan mampu mengalahkan Kang Chan terlebih dengan usianya yang sudah tua. Tiba-tiba Darius memecah kerumunan, masih mengenakan topeng dan membawa tongkat baseball sebagai senjata, lalu menghampiri kaptennya. Melihat geng parkiran yang dipimpin Pak Gibung diacak-acak hanya oleh seorang siswa dan seorang pria aneh bertopeng, Guang Taek pun tertawa karena menurutnya situasi itu terasa sangat konyol. Anak buah Guang Taek kemudian melapor bahwa tidak ada korban jiwa meski terdapat 5 orang dengan cedera serius. Geng parkiran Pak Gibung pun dinyatakan tamat riwayatnya hari itu. Setelah itu, Guang Taek menawarkan bantuan kepada Kang Chan untuk meninggalkan tempat tersebut. Secara diam-diam dan merawat luka-lukanya di rumah sakit milik jaringan mereka sendiri. Sementara itu di tempat lain, Miyong terlihat duduk termenung di sekolah. Hatinya diliputi kesedihan karena Kang Chan tidak masuk sekolah hari itu, tanpa mengetahui bahwa orang yang disukainya baru saja meratakan satu geng sendirian, meski sebenarnya berdua bersama Darius. Singkat cerita, Kang Chan yang sempat jatuh pingsan akhirnya sadar di rumah sakit. Saat membuka mata, ia mendapati Darius sudah berada di sampingnya.
Darius tampak sangat lega melihat kaptennya akhirnya siuman. Ia memberitahu bahwa luka Kang Chan cukup parah hingga membutuhkan banyak jahitan karena sayatan yang terdapat di hampir seluruh tubuhnya. Dari penjelasan Darius itu, Kang Chan pun kembali mengingat kejadian sebelumnya. Ia memang pingsan tak lama setelah pertarungan berakhir. Karena dalam kehidupan sebelumnya ia tidak pernah mengalami kejadian memalukan seperti ini, Kang Chan merasa sedikit canggung. Ia pun bertanya sudah berapa lama dirinya tidak sadarkan diri. Darius menjawab bahwa ia pingsan cukup lama dan saat ini waktu sudah menunjukkan dini hari. Darius juga menjelaskan bahwa ia telah mengabari orang tua Kang Chan dengan berbohong, mengatakan bahwa Kang Chan menginap di rumahnya. Meski begitu, orang tua Kang Chan tetap meminta agar ia segera menghubungi mereka setelah sadar. Tidak lama kemudian, Guang Tek datang untuk menanyakan kondisi Kang Chan. Dalam pertemuan itu, Kang Chan akhirnya mengetahui bahwa identitas asli pria bertopeng tersebut adalah seorang guru di sekolah. Guang Tek sempat menyuruh Darius keluar karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan secara empat mata dengan Kang Chan. Namun, Kang Chan tidak menyetujuinya. Ia menegaskan kepada Guang Taek bahwa Darius adalah orang yang sangat dapat dipercaya, sehingga ia mengizinkannya tetap berada di sana untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Guang Tek pun tidak berbasa-basi. Ia langsung mengucapkan terima kasih kepada Kang Chan karena berkat aksinya, ia berhasil meraup keuntungan besar dari runtuhnya geng parkiran Pak Gibom. Kini, untuk sementara waktu, tidak ada geng lain di wilayah Gang yang mampu menandingi kekuatan kelompoknya. Sebagai balas budi, Guang Taek menawarkan untuk mengabulkan permintaan apapun dari Kang Chan. Tanpa berpikir panjang, Kang Chan hanya meminta satu hal, yaitu agar Guang Taek tidak mengganggu lingkungan sekolahnya. Guang Taek menganggap permintaan itu sangat sepele, namun ia tetap menasihati Kang Chan agar kedepannya tidak bersikap terlalu arogan demi kebaikannya sendiri. Guang Tek memperingatkannya bahwa setelah rumor tentang kejadian ini menyebar, Kang Chan pasti akan menjadi target geng lain. Entah karena rasa takut, rasa penasaran, atau keinginan untuk menantangnya. Dengan sikap santai, Kang Chan menjawab agar Guang Tek tidak perlu ikut campur dalam urusannya karena ia bisa menanganinya sendiri. Mendengar sikap Kang Chan yang tetap arogan, Guang Tek merasa sedikit tersinggung. Ia berkata bahwa meskipun ia berutang budi, setidaknya Kang Chan seharusnya menunjukkan sedikit rasa hormat, mengingat ia sedang berhadapan dengan seorang ketua geng. Namun Kang Chan yang cuek tetap tidak memedulikannya. Melihat Kang Chan yang begitu keras kepala, Guang Tek akhirnya mengalah dan berpikir bahwa berteman dengan orang seperti Kang Chan toh tidak ada ruginya. Darius kemudian menyela pembicaraan dan meminta Guang Taek untuk menarik anak buahnya yang berjaga di bawah karena mereka tidak membutuhkan perlindungan. Guang Taek pun merasa penasaran dan bertanya kepada Darius, "Sebenarnya guru apa kau?" Darius menjawab dengan tenang bahwa ia adalah guru penjas. Karena Guang Taek merasa tidak masuk akal jika seorang guru olahraga biasa mampu mengalahkan geng di wilayah itu, ia tetap bersikeras menempatkan anak buahnya untuk berjaga-jaga. Setelah itu Guang Taek pun pamit dan pergi. Usai kepergiannya, Kang Chan menyuruh Darius untuk pulang dan beristirahat. Namun Darius menolak dan memilih untuk menginap di sana. Darius lalu bertanya apakah Kang Chan memiliki hubungan khusus dengan Miyong, karena gadis itu terus-menerus mencoba menghubunginya selama Kang Chan tidak sadarkan diri. Kang Chan hanya menjawab bahwa Miyong hanyalah seorang bocah, jadi sebaiknya diabaikan saja. Karena merasa tidak betah, Kang Chan kemudian bertanya kapan ia bisa keluar dari rumah sakit. Darius menjawab berdasarkan keterangan dokter Kang Chan harus dirawat setidaknya selama sebulan dalam masa pemulihan. Mendengar hal itu, Kang Chan menjadi bingung bagaimana cara menjelaskan keadaannya kepada orang tuanya. Ia pun mengusulkan sebuah ide kepada Darius untuk mengarang cerita mereka akan mengaku mengalami kecelakaan saat pergi ke bebek bakar Bang Ujang untuk membicarakan masa depan Kang Chan. Mereka berencana menjadikan anak buah Guang Taek yang berada di luar sebagai kambing hitam, seolah-olah merekalah yang menabrak Kang Chan dan Darius. Darius kemudian menghubungi orang tua Kang Chan. Tak butuh waktu lama, ibunya langsung datang ke rumah sakit dengan wajah penuh kekhawatiran. Kang Chan berusaha menenangkan ibunya dan meyakinkan bahwa luka-lukanya tidak separah yang terlihat.
Namun karena tetap cemas lukanya bisa berdampak serius, ibunya berniat memindahkan Kang Chan ke rumah sakit yang lebih besar. Mendengar hal itu, Kang Chan menjadi panik karena takut kebohongan mereka terbongkar jika ditangani oleh dokter lain. Untungnya, ia mendapat bantuan dari dokter di rumah sakit tersebut. Dokter itu menjelaskan kepada ibunya bahwa jika Kang Chan dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar, dikhawatirkan penanganannya justru tidak optimal karena padatnya jumlah pasien. Ia pun menyarankan agar Kang Chan tetap dirawat di sana. Mendengar penjelasan itu, ibunya akhirnya setuju dan berencana membicarakannya lebih lanjut dengan sang ayah. Dokter tersebut kemudian meminta ibunya menunggu di luar karena ia akan mengganti perban Kang Chan. Saat jahitan dibuka, Kang Chan mengucapkan terima kasih kepada dokter itu karena telah membantunya meyakinkan sang ibu. Tiba-tiba, dokter tersebut justru mencurahkan isi hatinya. Ia bercerita bahwa alasan dirinya menjadi dokter adalah karena dahulu ia memiliki seorang adik yang tidak sempat ia selamatkan. Pada masa itu, orang tua mereka sering membanding-bandingkannya dengan sang adik, hal yang membuat adiknya menyimpan amarah hingga akhirnya terjerumus ke dunia gangster, terlebih karena ia sangat mahir memainkan pisau. Suatu hari adiknya terluka parah dan datang untuk berobat ke tempat dokter itu bekerja. Namun karena masih menyimpan rasa dengki dan sakit hati, sang adik menolak diobati oleh kakaknya sendiri hingga akhirnya meninggal dunia. Mendengar kisah tersebut, Kang Chan terdiam, bingung bagaimana harus merespons. Setelah selesai mengganti perban, dokter itu pun memberikan sebuah penawaran. Ia mengizinkan Kang Chan mengirim siapapun yang terluka ke rumah sakitnya, asalkan tidak ada yang terbunuh ataupun membunuh seseorang di sana. Maksudnya, Kang Chan jangan sampai membunuh seseorang ataupun terbunuh oleh orang lain.